Yang menariknya, 2 hari setelah pengumuman MK kemenangan pasangan Prabowo Gibran, langsung Pantai Indah Kapuk dan BSD diumumkan sebagai proyek strategis nasional. Tadinya bukan PSN? Bukan PSN. Nah, apa bahayanya PSN? Ya dulu, apa konsekuensinya kalau sebuah lokasi, sebuah proyek itu dinyatakan sebagai PSN? Sebagai PSN, maka tidak ada lagi aturan yang berlaku tingkat daerah dan semua bisa diterobos. Contoh paling nyata umpamanya kita punya tanah, kita tidak setuju. Ya. Maka itu tetap diambil tanahnya, uangnya dititipkan di pengadilan. Itu kalau dia statusnya PSN. PSN. Kalau dia bukan PSN, Ya masih bisa nego. Secara teoritis, tapi menghadapi ini susah juga. Oke. Nah, saya herannya apa urgensinya diubah jadi PSN. Kita masih ingat Pak Abraham Samad tentang kasus Rempang. Oke, yang bikin heboh. Yang bikin heboh. Ya. Saya kebetulan pernah ke sana juga. Itu juga dibikin PSN. Jadi saya ingin menyatakan, dan itu menarik lagi karena itu luar negeri yang mau datang. Gitu lah. Ini. Nah, jadi saya melihat PSN ini adalah bungkus untuk menggusur rakyat. Itu dibungkus untuk menggusur rakyat. Nah, itu yang terjadi di Pantai Indah Kapuk. Yang menariknya, dulu Pantai Indah Kapuk 2 itu hanya bersampingan dengan Pantai Indah Kapuk 1. Yang lain tuh Pantai Indah sampai Serang tuh Pantai Indah Kapuk 10 namanya. Oke. Setelah keluar peraturan pemerintah tentang bahwa dia menjadi PSN, semua menjadi Pantai Indah Kapuk 2 karena nama proyeknya PIK 2. Okay. Nah, dengan semangat itu, maka di bawah itu semangatnya untuk menggusur rakyat sangat-sangat tinggi. Membabi buta. Membabi buta. Oke. Saya cerita pengalaman saja. Saya turun ke lokasi. Jangan dulu Pak Said. Jadi Siap. Pak Said ini advokasi di sana juga ya? Saya tidak tahan melihat penderitaan rakyat. Oke. Jadi di sana kalau kita lihat kan kecamatan supaya orang bisa membayangkan sepanjang mana daerah itu dan coba kita lihat kecamatan mana saja sih yang kena gitu kan. Teluk Naga itu bersampingan betul dengan bandara. Kemudian Kosambi itu di sekitar bandara, yang harga tanah di sana 30 juta per meter, itu pun dibebaskan 50.000. Kemudian Paku Haji, kemudian Sukadiri dekat Mauk, ya itu udah kota. Kemudian Mauk, Kemiri, Kronjo, Mekar Baru. Ada lagi satu kecamatan yang berbatasan dengan Serang. Nah, itulah yang dibebaskan. Dan Pak Abraham Samad bisa bayangkan, saya datang ke lokasi, itu awalnya ada 20 rakyat mau ketemu. Kelihatannya bocor, tuan rumah pun dia bilang kami kalau menerima Pak bisa kencing berdiri kami. Jadi takut mereka ya? Ketakutan mereka. Yang menarik, terlalu banyak berkeliaran aparat dan preman di wilayah pembebasan. Terlalu banyak. Jadi Pak Said sempat melihat itu ya? Sempat melihat. Dan kadang-kadang tahu ada motor ngiung, kita nggak tahu. Jadi betul-betul sudah kayak wilayah itu sangat mencekam. Sangat-sangat mencekam. Dan modus-modusnya untuk mengambil, nah saya ceritalah. Kebetulan saya punya tanah di sana, saya beli 20 tahun lebih di daerah Kronjo sana. Di daerah Pix itu ya? Pik 2, dulu Pik 9, sekarang Pik 2 juga. Dimasukkan semua. Dimasukkan semua. Oke. Nah, wilayah Mauk itu kan dikenal wilayah Cina Benteng kan? Oh iya, saya tahu itu wilayah. Saya pernah ke sana. Itu juga terusir semua. Jadi yang terbayang oleh saya Pak Abraham, apakah orang-orang yang mensponsori penggusuran ini masih punya hati nurani? Sebagai bayangan saja, orang ini belum Indonesia merdeka sudah di situ. Iya. Dan hidup dari situ. Dari menggarap itu tanah. Dari menggarap tanah. Sawah, tambak, macam-macam. Nah, terus mereka harus diusir. Dengan paksa? Dengan paksa. Pak Abraham saya bisa bayangkan, kalau dia punya 1 hektar, maka dia hanya dapat 500 juta. Dengan harga 50.000? 50.000. Okay. Kalau 500 juta, maka kalau beli rumah di Jakarta, itu tipe 36. Kalau masih bisa dapat? Masih bisa dapat 500 juta. Nah, coba bayangkan. Dan dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Jadi saya bilang, saya berdoa, ya Allah, turunkanlah laknat-Mu yang paling besar
terhadap orang-orang yang mengusir, orang mencabut kehidupan rakyat ini dari sumber nafkah utamanya. Sangat sadis, Pak Ram.